Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sehingga kita ini yang tadinya, yang sebelumnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Adanya diri kita ini menandakan adanya Allah. Oleh sebab itu kita jangan sampai terhijab oleh diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita menjadi hijab antara Allah dan diri kita. Karena yang menghijab diri kita dan Allah itu ialah diri kita sendiri. Sebenarnya antara diri kita dan Allah itu sama sekali tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Yang menghalangi diri kita untuk mengetahui yang menciptakan kita itu adalah diri kita sendiri. Maka perlu sekali diri kita untuk mengkaji, untuk memahami siapa sejatinya diri kita, supaya kita tahu siapa yang menciptakan diri kita. Karena adanya kita itu menandakan adanya Allah. Oleh sebab itu kita harus bisa memahami tentang siapa sejatinya diri kita, supaya kita tahu siapa yang menciptakan diri kita. Karena Allah tidak akan pernah memberitahukan tentang dirinya sebelum memberitahukan tentang siapa sejatinya diri kita. Maka ketika kita ingin tahu siapa yang menciptakan kita, maka kita harus tahu dulu tentang siapa sejatinya diri kita. Karena diri kita ini adalah rahasianya Allah, itu ada di dalam diri kita. Kalau kita tahu rahasia tentang diri kita, maka kita akan tahu siapa yang menciptakan diri kita. Oleh sebab itu saya minta kepada jenengan untuk selalu berzikir ismu zat, zikir nafas, hu Allah, hu Allah. Di keluar masuk nafas selalu berzikir Allah, Allah. Karena dengan mengkaji nafas, maka kita akan bisa mengkaji diri kita. Karena di dalam diri kita itu terdapat nafsu lawamah, sofiyah, amarah, dan juga mutmainah yang ada di dalam diri kita. Dan yang paling penting, diri kita itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai diri kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Selama kita hidup, selama itu juga kita punya hawa nafsu. Karena selama kita hidup, kita akan punya hawa nafsu. Kalau hilang hawa nafsunya, maka akan hilang juga manusianya. Malah sebab itu nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Selama kita hidup ya punya hawa nafsu. Makanya panjenengan selama hidup ini jangan pernah sampai berpikir ketika melakukan kebaikan, buat apa kalau masih melakukan kejahatan. Tidak apa-apa. Karena selama kita hidup ya kita akan tetap punya hawa nafsu itu. Jadi jangan pernah berpikir ketika melakukan maksiat lalu nggak mau melakukan taat. Itu jangan sampai seperti itu. Nanti akhirnya dikuasai oleh hawa nafsu. Itu adalah bisikan setan. Oleh sebab itu selama kita hidup ya terkadang melakukan maksiat, ya kadang juga taat. Yang paling penting terus menjalankan syariat, terus taat, menjalankan sholat, dan juga terus mengamalkan sholawat sampai diri kita nanti bosan untuk melakukan maksiat. Jadi jangan pernah sampai berpikir untuk tidak mau melakukan kebaikan karena sering melakukan kesalahan. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting tidak salah terus kan gitu. Makanya selama kita hidup ini ya pasti akan tetap melakukan kesalahan. Karena selama kita menghirup hawa nafas, hawa nafsu ya, selama itu kita masih melakukan maksiat. Tetapi jangan pernah berhenti untuk terus menjalankan sholat dan juga terus mengamalkan sholawat. Nah, nafsu-nafsu tadi itu menandakan manusia di dalam diri kita. Nafsunya tumbuhan itu di dalam diri kita disebut dengan nafsu tumbuhan atau tetukulan. Nafsu ingin punya rumah, nafsu ingin punya istri, punya mobil, itu nafsunya tumbuhan.
ada nafsunya hewan itu selalu ingin makan. Jadi nafsunya setan itu selalu ingin marah gitu. Kalau nafsunya malaikat itu ingin selalu taat, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Maka itu nggak akan bisa hilang. Kalau hilang nafsu makannya, nafsu hewannya ya mati, makanya nggak bisa hilang. Yang penting diarahkan untuk hal yang baik. Dan ini nanti panjenengan akan datang ke gua, yang gua ini adalah tempatnya dari nenek yang bersekutu dengan jin atau setan. Nanti panjenengan datangi, tapi perlu jenengan pahami bahwa panjenengan mendatangi itu bukan untuk membinasakan, bukan dengan penuh kebencian, tapi penuh kasih sayang untuk mengingatkan supaya jangan sampai terlanjur ke dalam kemaksiatan. Tidak boleh kita itu membenci orang yang melakukan maksiat, dan jangan merasa diri kita itu paling baik ketika taat. Jangan sampai ketika kita sholat lalu membenci orang yang tidak sholat, merasa diri kita paling baik. Karena tugas kita itu menasehati, bukan mengeksekusi. Paham ya? Monggo dengan berangkat, insya Allah akan tetap saya pantau dan selalu berzikir di dalam hati untuk selalu ingat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah dengan izin Gusti Allah, aku golek sama nang dia nang panggon nang di papan dia mesti aku ketemu. Awakmu la iso tak eling leren ngono. Sopo iki? Wong loro iso. Pengen ku aku ngejak awakmu supaya sadar perbuatanmu tidak benar terus ganggu wong. Anggap benono ya kisana. Aku karo para manungsa kuwi aku duwe dendam. Anggap benono. Enene aku ning kene iki
Menusa. Akhire aku mlayu. Aku topo nang kene iki. Sampai aku nglairne cabang bayi. Tapi ora Tapi anakku kuwi mati. terus ganggu wong terus awakmu. Aku biyen yo koyo ngono kuwi. Aku berpuluh-puluh tahun aku Kowe aja sok nasehati aku. Kowe ora ngerti sapa sejatine saiki anakku aku akhirnya sadar bisa. Awakmu wis diasut bangsane jin siluman. Awakmu nang donya sing bener lakoni. Awakmu kuwi yo setengah siluman wong. Aku ngasih dengan kowe arep ngopo? Kowe nantang aku. Aja sok nasehati aku. Ini apa ini? Apa ini? Iki penjagaku. Kowe ora terima. Hah? Aku sing njogo nenek tuwa iku. Sapa wae sing arep ngganggu nenek iki. Musuhe du nenek iki, musuhe aku loro. Kaya awakmu bareng kuwi. Kok melok-melok sing gak bener ngono. Kuwi kanggemu. Kanggene aku sak rowangku, sak nenekku, kuwi wis tak pikir kate jero banget, kuwi wis bener. Ngurusi kowe semua tanggung dhewe kok pikir Wis. aku pengen nyadar nek koyo kabeh ngene iki. Aku ora bisa mbok sadarke. Aku dendam karo para menungsa. Awakmu mulai nanti insyaallah aku iso nemoni awakmu. Berarti awakmu ki nantang karo aku. Ayo para kaya patenono menungsa kuwi. Iya, Awakmu arek ini ayo jajalan suruh iki. suruh. Hati-hati panjenengan bro. Lho, anakku nenek sing sakti. Ayo le. Ayo. Kesaktianmu tokno. Cakupan.
Leren ono. Aku kan bisa marani. Wis musnahne anak buahku. Awakmu gak bakalan lari teko aku. Awakmu gak iso. Jajalan. Awakmu nanti sepancet tak golek mesti temu. Dengan izin Gusti Allah. Jajal kesaktianmu kaya ngapa? Tapi aku gak bakalan nyerah. Demi kebenaran, saya membela kebenaran. Leren ono. Hati aja samban. Awakmu wis kena rasukan. Jin, siluman, setan. Awakmu banyak setan sing ayo.
Nek wong sombong. Nang donya kuwi kabeh kita sing gawe. Ajian pamungkas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, nek cek wani maju. Astagfirullahaladzim. Apa Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ora bakalan kalah kowe. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awakmu kudu iso nang tanganku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. bisa Astagfirullahaladzim. mati. Astagfirullahaladzim. Tampanan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Basurah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Basurah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begini. Allah Akbar. Sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Astagfirullah. Begini. Astagfirullah. Baik begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampun kekau hawa nafsu. Ampun kekau hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Tadi panjenengan berdua sampai mengeluarkan ilmu halimun tadi. Anaknya ngeluarin ilmu halimun. Panjenengan nggih ngeluarin ilmu halimun. Astagfirullahaladzim. Perang Demi kebenaran Gus. Astagfirullahaladzim. Sama istirahat dulu mawon. Istirahat dulu mawon. Sampai muntah darah beliau. Astagfirullahaladzim. Sabar amin guys. Mau sholawat. Karena itu nggak bisa kalau dikalahin dengan ilmu. Mendoakan nggak bisa. Bisanya dengan asma Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfarin. Atau nafas zikir Allah. Sampai itu luka di bagian dalamnya. Coba dirasakan dulu. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jantungnya sudah kembali normal. Kalau selesai yang dikurin ya, jadi nggak dikira Allah istirahat mau ya. Hati-hati Gus. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Tobat jenengan itu. Jangan menuruti hawa nafsu. Saya tahu di dalam hati panjenengan itu penuh dengan dendam. Makanya sampai itu dimanfaatkan oleh bangsa jin. Ayo tobat. Aku kerajaan jin. Kabeh jin kuwi dadi anakku. Aku rajane jin. Aku dendam karo para manusa. Jangan mau dimanfaatkan oleh bangsa jin dengan itu. Dan mau tobat atau obatan? Aku ora gelem tobat. Aku sik arep musnahne para manusa sing gawe lara aku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nantang aku berarti. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La mawjudan 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La mawjudan illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha 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 illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Ya Allah, Pak. Stop. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Apa? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah, saya minta pedang Sayyidina Ali, ya Allah, untuk menghilangkan semua ilmu hitam yang ada di dalam tubuh orang ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cukup. Astagfirullahaladzim. Saya mau apa? Saya mau apa? Saya mau apa? Saya Astagfirullah. nggak terima. Saya mau apa? Dia sangat kejam. Sampean mau apa? Mau apa sampean? Mampus kan? Enggak boleh, enggak boleh. Kita di sini itu bukan untuk membinasakan beliau, bukan. Kita di sini itu untuk mendoakan beliau, untuk menasihati beliau. Bukan untuk membinasakan beliau, bukan. Kita doa itu tugasnya kita itu menasihati. Bukan sampai mencelakai. Bukan tugas kita. Yang bisa membolak-balikan hati itu Allah, bukan diri kita. Monggo duduk dulu, tenangkan dulu. Jangan terbawa emosi. Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Jangan sampai dikuasai hawa nafsu, nggih. Nggih. Jangan sampai dikuasai hawa nafsu.
Jangan sampai dikuasai hawa nafsu. Pernah terjadi di zaman para wali Allah dulu, ketika wali Allah mau menyadarkan, sedang menangkap seseorang perampok, lalu ketika itu wali tersebut diludahi oleh perampok tersebut dan berharap wali Allah tersebut akan memukul. Tapi ketika mau memukul, beliau tidak jadi istighfar. Nah, ketika itu beliau sadar bahwa apa yang beliau lakukan itu karena hawa nafsu ketika memukul, bukan karena Allah. Jangan sampai melakukan sesuatu karena hawa nafsu. Orang yang sakti itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan yang pinter nyerocos, sombong, apalagi takabur. Ingat bahwa syaitan itu adalah dulunya makhluk yang paling taat kepada Allah, tapi karena merasa dirinya paling baik sehingga dilaknat oleh Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Beliau sudah saya hilangkan ilmunya. Jadi jangan sampai panjenengan terbawa hawa nafsu. Nanti bukan karena Allah lagi, tapi karena hawa nafsu. Jadi, orang yang hebat itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau di dalamnya baik, nanti keluar sesuatu hal yang baik-baik, perkataan baik, perbuatan baik, kesabaran. Tapi kalau di dalamnya buruk, nanti keluarnya ya kata-kata yang buruk, tindakan yang buruk. Istighfar nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang maha lembut, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sembuhkanlah sakit beliau ya Allah dengan izinmu, dengan ridhomu. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Segala kuasa adalah kuasamu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ilmu sampai sudah saya hilangkan semuanya. Jadi panjenengan semua cincin yang ada di dalam diri panjenengan sudah saya hilangkan. Mohon maaf. Saya terima kasih kok. Jangan lagi berikat diri sampai dengan bangsa jin lagi. Dan sama panjenengan, tapi panjenengan masih mau membantu saya, Gus. Tidak masalah buat saya. Terima kasih. Tidak masalah buat saya. Tidak ada masalah. Sampai berbuat jahat pun juga bukan atas dasar dari hatinya panjenengan, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Bagi saya, orang yang berbuat dolim atau berbuat jahat kepada saya itu seperti orang yang menyiramkan kotoran, maka itu akan menyuburkan saya. Karena ketika pohon akan semakin subur, maka harus ditimpali dulu dengan kotoran. Bagi saya kemarin itu sampai sebagai kotorannya dan saya tanamannya. Jadi buat saya itu adalah hikmah untuk melatih kesabaran yang ada di dalam diri saya. Bagaimana mungkin seseorang akan terlihat kesabarannya ketika tidak ada ujian, akan tahu tingkat kesabarannya ketika diuji oleh Allah. Adanya setan itu juga ada hikmahnya, karena kita akan meminta pertolongan kepada Allah. Panjenengan itu kenapa bisa mengikat diri panjenengan dengan bangsa jin itu kenapa? Saya mau bercerita dengan panjenengan, Gus. Monggo. Saya dulunya itu janda. Dulunya dengan itu janda, Ya, orang nggak punya. orang nggak punya. Terus saya itu kenal sama lelaki. Dia itu memperkosa saya. Katanya saya mau dinikahi. Ternyata tidak. Saya terus hamil. Habis itu saya diejek, dicaci maki sama orang-orang, Gus. Terus saya lari ke hutan, bertemu sama ini. Tempat ini. Iya, tempat Bertapa di di sini sini. saya bertapa di sini, Gus. Lalu saya melahirkan anak. Ternyata anak saya itu meninggal. Akhirnya saya bertemu sama jin-jin itu, Gus. Terima kasih panjenengan sudah saya sakiti, tapi panjenengan masih mau menolong saya. Saya terima kasih. Mas Surah dengar Terima kasih ya. banget.
seperti apa yang beliau sampaikan tadi, kita tidak tahu seseorang berbuat suatu hal karena apa, kita tidak tahu. Sekarang beliau sudah bertobat, maka tugas kita, Allah itu maha pengampun, jadi kita pun juga harus berikan maaf kepada beliau. Insyaallah nanti kita bimbing panjenengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Insyaallah, nggih enggak apa-apa. Insyaallah. Ya. Serahkan semua hidupnya hanya kepada Allah. Sama saudara mawar, tidak usah mengabdi, sama saling membantu. Insyaallah, kalau saya bisa membantu, nanti saya membantu panjenengan. Saling mendoakan saja. Astagfirullahaladzim. Istirahat dulu nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku semuanya, diri kita itu dikatakan sebagai manusia karena kita itu punya nafsu dan juga punya akal. Jangan sampai akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka kita akan lebih hina dari binatang. Karena kalau binatang hanya punya nafsu tapi tidak punya akal, kalau malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu, sedangkan kita punya akal dan juga punya nafsu. Jangan sampai nafsu kita mengendalikan akal kita. Kalau sampai nafsu mengendalikan akal kita, maka kita lebih hina dari binatang. Tapi kalau akal kita yang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka diri kita akan lebih mulia dari malaikat. Jangan terlalu membenci sesuatu hal yang kita kira tidak baik, karena kita tidak tahu bahwa semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya, semuanya ada manfaatnya. Bahkan seonggok kotoran pun jika kita tahu hikmahnya, ditaruh di tanduran, di tanaman, bisa menumbuhkan, menyuburkan tanaman dan bisa memberikan makanan untuk kita makan. Adanya setan jangan terlalu benci, karena dengan adanya setan pun juga akhirnya diri kita bisa berlindung kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap apapun yang ada di dunia ini, karena semuanya pasti ada hikmah-hikmahnya. Oleh sebab itu kita semuanya harus tetap berprasangka baik kepada manusia dan juga terutama kepada Allah, supaya hati kita bisa lebih tenang dan juga bisa lebih tenang. Selalu jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua, karena hidup kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua kita baik, hidup kita pasti baik. Tetapi kalau ke orang tua kita durhaka, hidup kita pasti sengsara. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin.